Assalamualaikum Netizen, khususnya warga FTE tercinta, rekan-rekan dosen, staf-staf FTE, dan pastinya nih adik-adik mahasiswa yang sangat-sangat kami rindukan. Selamat bergabung semuanya di program baru kita, FTE Menyapa. Di episode perdana ini akan ada Bapak Kordianto Usman sebagai Culture Agent, kemudian saya sendiri Cesar bersama dengan Bu Yunendah, Pak Nur, dan Pak Samsul sebagai Culture Booster. Kita pengen sedikit aja sharing-sharing terkait bagaimana sih protokol kesehatan di lingkungan kampus Universitas Telkom, khususnya di Fakultas Teknik Elektro. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita simak bareng-bareng. Check it out! Halo segenap warga FTE tercinta, selamat kembali bekerja di kampus yang sangat kita rindukan ini. Di era new normal ini, untuk mencegah penyebaran COVID-19, melalui video ini kita akan bahas protokol kesehatan supaya kita tetap aman work from office ya guys. Oke, berikut ini adalah protokol kesehatan umum di kampus kita. Yang pertama, screening kesehatan kita sebagai tenaga pendidik atau TPA, tenaga penunjang akademik atau sebagai mahasiswa. Dalam screening kesehatan ini, kita harus memastikan bahwa diri kita sehat, yaitu dengan memeriksa atau dengan merasakan temperatur tubuh kita, flu atau tidaknya kita, batuk atau tidaknya kita, serta gejala-gejala lain. Pastikan bahwa kita tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19 untuk kita bisa datang ke kampus. Kalau kita merasakan gejala kurang sehat, stay at home. Setelah dipastikan kita sehat, ada beberapa protokol yang harus kita perhatikan sebelum kita bepergian nih. Yang pertama, jangan lupa menggunakan masker dan membawa hand sanitizer atau sabun cuci tangan. Kemudian yang kedua, hindari memakai perhiasan seperti jam tangan dan aksesoris. Dan yang ketiga, bagi yang tidak berjilbab dan berambut panjang, rambutnya diikat ya guys. Selanjutnya, apabila kita bepergian menggunakan transportasi umum, jangan lupa untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hindari menyentuh fasilitas umum, dan daripada AC, sebaiknya kita membuka jendela kaca mobil untuk sirkulasi udara. Dan pastikan tetap jaga jarak dengan penumpang lain. Oke guys, selanjutnya kita lihat bawaan wajib apa saja yang harus kita bawa setiap kita bepergian. Mulai dari bagian luar, jangan lupa menggunakan masker, kemudian jaket atau outer. Nah, bagi pengguna Gojek, lebih baik bawa helm pribadi ya. Kemudian tote bag atau kantong belanja. Nah, ini juga gak kalah penting supaya kita sama sekali tidak menyentuh fasilitas umum seperti pintu, sebaiknya kita bawa alat bantu buka pintu. Kemudian untuk memudahkan kita, ini juga hand sanitizer-nya bisa kita gantung di tas ya, bisa jadi gantungan tas. Kemudian kita lihat bagian dalam tas ada apa aja yang harus kita bawa. Yang pertama ada tisu kering, kemudian tisu basah, alat ibadah pribadi, ini penting banget. Kemudian masker cadangan, kantong plastik, semprotan disinfektan, sabun cair, dan yang paling penting alat makan dan botol minum. Nah, kalau bawaan kita udah lengkap seperti ini, kita sudah aman untuk bepergian. Untuk pegawai atau mahasiswa yang ingin ke kampus, ternyata juga ada protokol-protokol yang harus kita lakukan loh. Detailnya dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama, protokol saat memasuki lingkungan kampus. Kemudian yang kedua, protokol saat ada di kampus. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah protokol saat pulang ke rumah. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu protokol saat memasuki lingkungan kampus. Beberapa hal penting harus kita lakukan, diantaranya adalah cek suhu tubuh di pintu masuk, mulai biasakan diri untuk tidak berjabat tangan, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, hindari menggunakan absen fingerprint, rutin bersihkan meja dengan disinfektan, gunakan alat tulis pribadi, gunakan siku untuk membuka pintu atau menekan tombol lift, dan yang terakhir, minimalisir rapat tatap muka, bisa dialihkan ke rapat virtual.
Beberapa protokol yang harus Anda perhatikan saat Anda berada di lingkungan kampus. Di antaranya adalah yang pertama, hindari kerumunan atau tetap jaga jarak aman 2 meter. Yang kedua, selalu gunakan masker. Yang ketiga, saat Anda batuk atau bersin, tutup menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Dan segera mungkin buang tisu ke tempat sampah. Dan yang terakhir, untuk lebih aman, jangan lupa juga untuk menggunakan face shield. Sayangi keluarga di rumah dengan tetap memperhatikan beberapa protokol saat Anda baru tiba di rumah. Apa aja protokolnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, segera ganti alas kaki sesampai di rumah. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum menyentuh apapun. Yang ketiga, cuci langsung pakaian kotor dengan deterjen. Yang keempat, mandi dan cuci rambut sebelum berinteraksi dengan keluarga tercinta. Yang terakhir, dan tidak kalah pentingnya adalah rutin membersihkan lingkungan rumah dengan disinfektan. Supaya ibadah tetap khusyuk, aman dan aman, berikut protokol di tempat ibadah ya guys. Poin pertama, sebelum masuk area masjid, silakan lakukan pengecekan suhu tubuh. Poin kedua, cuci tangan menggunakan sabun yang telah disediakan di tempat wudhu sebelum masuk ke tempat ibadah. Poin ketiga, pengaturan untuk ibadah disesuaikan dengan protokol ibadah dengan mengatur jarak antar jemaah minimal 1 meter. Poin keempat, saat ibadah tetap wajib menggunakan masker. Dan poin terakhir, wajib membawa peralatan dan perlengkapan ibadah sendiri. Berikut protokol new normal kalau di kantin ya guys. 1. Wajib mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun dan air mengalir sebelum masuk ke kantin. 2. Diwajibkan mengatur jarak meja atau kursi dengan meja atau kursi mahasiswa lain minimal 1 meter atau duduk sesuai petunjuk. Apabila kondisi kantin tidak memungkinkan, disarankan untuk take away. 3. Tidak diperbolehkan makan makanan prasmanan. 4. Membawa peralatan makan dan minuman sendiri. 5. Usahakan transaksi secara non-tunai ya guys. Sekian protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama selama kita WFO di era new normal ini. Mari cegah penyebaran COVID-19 bersama-sama. Fakultas Teknik Elektro. Together, nurturing the future.